Shalom lagi. Kali ini saya akan bagi pengalaman tentang kemoterapi, ya kan. Jadi saya didiagnosa kanker usus besar, sea kolon, ya kan. Setelah dioperasi di Premier Jatinegara, ya kan, usus dipotong 40 cm, dia akan terdampak, ya kan. Saran dokter saya harus kemo, ya kan. Saya ikut aja. Akhirnya saya kemo di RSCM, ya kan. Saya ke poli hematologi onkologi. Nah, dari situ kita ketemu dokter nanti akan kasih rujukan lagi sama apa ke susternya, dari dokter poli ke suster, ya kan. Suster akan kasih ini satu lembar kertas form sama beberapa lembar, ya. Nah, ini dia beberapa lembar ini kayak gini. Di situ tercantum ada nama kita, ya kan, obat apa yang akan dikasih, nanti ini yang nentuin dokternya, ya kan. Kebetulan saya kan pasien kanker usus besar, jadi ada tumor di situ, tumornya membesar, ya kan. Obat yang cocok sama saya ada dua katanya, ya kan. Satu bentuknya infus, satu bentuknya tablet oral. Infus sekali doang, ya kan, harus di rumah sakit. Obat oral itu, tablet itu harus diminum selama 28 kali alias 14 hari, ya kan. Tabletnya seperti ini, ya, kayak gini. Sekali minum 3 butir, ya kan, pagi dan malam. Nah, infusnya seperti ini. Nah, obat infus ini, ya kan. Ini di rumah sakit kurang lebih 2 jam. Nah, habis diinfus sangat ciflas, ya kan. Nah, dari siklus pertama saya harus menjalani 8 siklus. Setiap siklus sekitar 3 minggu waktunya. 2 minggu infus dan obat. Infus 1 kali, obatnya sekitar 2 minggu. 1 minggu masa tenang, artinya tidak minum obat, tapi harus kontrol dan cek darah di lab, ya, kontrol ke hematologi onkologi lagi RSCM, ya kan. Nah, prosedurnya bagaimana? Jadi dari poli, dari dokter itu kita ke susternya, suster ruang tindakan, ruang edukasi namanya, maaf. Ruang edukasi dikasih surat pengantar ini, kita harus ke bawah, fotokopi 3 kali, ya kan. Dari situ kita harus ke farmasi, satelit farmasi bagian lantai dasar, ya kan. Langsung kasih ke CS-nya di situ, tunggu sebentar, nanti kita akan dikasih 2 lembar kwitansi ini. Saya, ya, 1 obat oral, 1 untuk infusnya. Nah, nanti ini kita harus balik lagi ke namanya case manager lantai 3 untuk di ACC, ya, di ACC. Nah, terus kita ke tentuin jadwal kemo kapan, ya kan. Itu penting sekali di case manager juga. Begitu dapat jadwalnya kita akan langsung ditulis dan di stempel. Nah, ini dia di case manager, artinya kita udah di ACC, langsung daftar online via aplikasi RSCM-ku, tanggal yang disetujui oleh case manager di poli kemoterapi RCT. Nah, itu penting sekali. Kalau kamu lupa daftar, saya pernah ketemu gitu, lupa daftar online itu nggak akan diterima. Prosedurnya panjang lagi, ya kan. Nah, terus yang terpenting cek darah, hasil lab darah kita harus bagus, hemoglobin, leukosit itu harus tinggi, bukan tinggi, maksudnya normal, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah. Nah, saya udah kasih tipsnya, yaitu banyak vitamin, ya kan. Terus kacang hijau itu penting sekali, ya kan. Rajin aja minumnya, itu bagus meningkatkan leukosit dan hemoglobin. Nah, begitu hari H-nya kita langsung ke poli kemoterapi pagi-pagi sekali. Jangan lupa sidik jari dulu di mesin otomatis di lantai dasar. Habis itu ambil antrian di bawah lewat mesin juga, langsung naik ke lantai 4 di poli kemoterapi, ya kan. Poli kemoterapinya di seperti ini nih. Nah, ini dia poli kemoterapi. Nah, kita tunggu aja di situ. Syarat-syaratnya apa aja, dokumen harus kita bawa, ya kan. Nah, ini dia dokumen, saya udah fotoin buat yang di gambar loket, ya kan. Nah, terus itu tadi kwitansi dari farmasi, dari susternya, dokumen, sama kartu hijau, jangan lupa. Itu penting sekali, ya. Ada stiker juga di bawah juga, ya kan, buat kasih suster, kemarin mereka cetak sendiri ada. Nah, tunggu sebentar, nanti kita dipanggil. Nah,
itu harus ditemani 2 orang, ya kan. Kita dan pendamping satu. Buat apa? Ya bagi pasien seperti saya yang ada obat oralnya, ya kan, itu harus diambil di lantai satelit farmasi lagi. Nah, saya pasien udah masuk ke kamar kemoterapi itu nggak bisa keluar lagi, ya kan. Nanti akan langsung dipasang infus, ya kan. Jadi yang bolak-balik ya pendamping kita, ya pasang infus di tangan, ya kan. Nah, seperti ini gitu loh. Nah, pasang, nanti mulai dipasang uh, obat kemonya. Obat kemonya saya infus satu obat oral yang tadi saya tunjukin, ya kan. Nah, kurang lebih 2 jam. Nah, di situ efek yang ditimbulkan yaitu sering pipis, ya, karena yang dimasukkan cairan banyak, ya. Nah, saya bolak-balik kamar mandi situ kan banyak ya. Dalam satu ruangan itu ada 12 ranjang pasien, ya kan. Efek samping yang saya alami ya obat oral, nama obatnya ini bahasa kedokteran lah. Nah, ini bagian paham lah, ya kan. Jadi efek samping yang saya alami itu ya mual, kesemutan di tangan, kram di kaki, tenggorokan, otot mata, otot hidung, otot kuping, ya kram, bener-bener kram itu rasanya nggak enak banget. Terus di tenggorokan sini rasanya sariawan, mulut pahit, rasa mual, ya kan. Ya harus siap-siap aja lah. Seperti tips saya sebelumnya, ya permen yang cocok buat saya Ziploc, ya itu oke lah. Sama lambung supaya mualnya nggak terlalu hebat, saya Nutriflex itu manjur sekali, ya. Saya menghindari obat kimia yang dikasih dokter, ya, seperti yang tadi saya bilang di video sebelumnya, yaitu kayak omeprazol, ya kan. Mungkin bagus, tapi kan untuk ginjalnya kurang baik ya kalau jangka panjang telan itu terus kan. Ya, jadi saya pakai cara sederhana aja dan terbukti manjur buat saya. Nah, disclaimer buat saya, yang lain saya nggak tahu lah. Harusnya sih cocok juga, semoga, ya kan. Nah, saya udah menjalani 2 siklus. Siklus pertama rasa kesemutan dan kramnya nggak terlalu ya, tapi di siklus kedua ini mulai naik sekitar 50%. Jadi kramnya makin sering, kesemutan makin sering, mual makin sering, ya kan. Sebenarnya dari pengalaman saya, yang bikin orang gagal kemo itu sebenarnya bukan obatnya kayaknya ya kan. Tapi efek sampingnya. Jadi orang malas makan, ya, mau tiduran aja karena lemes kan. Tapi kan kita nggak bisa gitu. Kita harus berjuang, ya kan. Menaikkan rasa nafsu makan. Ini mulut pahit kan, tenggorokan nggak enak, gimana mau makan, mau minum aja nggak enak kan. Tapi kan kita harus berusaha, ya coba cari solusi lah, ya kan. Seperti permen tadi, ya, cereal Nutriflex tadi, ya kan, meningkatkan gairah makan karena kita butuh energi untuk siklus berikutnya, ya gitu loh. Nah, siklus 1, siklus 2, siklus sampai 8 obatnya kebetulan sama, infus dan obat oral itu, ya kan. Ya memang ya itu suatu bagian kehidupan harus kita alami sebagai pasien, ya. Jangan patah semangat, ya kan, harus tetap semangat karena hidup harus tetap berjalan, ya kan. Ya bersyukur masih ada program BPJS pemerintah, ya kan. Semua dibayarin, di cover, ya kan. Dari sisi kita cuma butuh kesabaran untuk menjalaninya saja, ya kan. Ya kita termasuk kategori beruntung lah. Coba kalau bayar sendiri, ya kan, berapa juta harus kita keluarkan kan. Kalau semuanya mampu, kalau tidak mampu kan kasihan juga, ya kan. Terima kasih pemerintah, ya kan. Ya itu ya, sekian dari saya, ya kan. Ya, semoga videonya bermanfaat, ya. Tuhan Yesus memberkati, amin.